Sementara itu pada sidang pra-peradilan Kamis lalu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menilai keterangan dari ahli pidana yang dihadirkan pihak termohon, yaitu Polda Jabar, tidak independen dalam memberikan kesaksian. Kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi menilai ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Agus Surono, tidak memberikan kesaksian yang komprehensif, khususnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pihaknya. Muhtar mengungkap saksi ahli dari Polda Jabar itu cenderung kurang memberikan keterangan yang membuat jawaban yang diberikan tidak berkembang. Pihaknya menilai saksi ahli pidana hukum yang dihadirkan Polda Jabar ini dapat bersifat independen dalam memberikan keterangannya. Sehingga atau tidak ada, tapi yang ada adalah saksi, keterangan saksi. Makanya tadi saya sampaikan di dalam Jadi sungguh sangat tidak independen kalau saya bilang, karena semua bermuara kepada dua alat bukti. Ditanya ini jawabannya dua alat bukti, ditanya itu jawabannya dua alat bukti. Jadi tidak berkembang, ya. Jadi tidak berkembang jawaban si ahli ini untuk menemukan nanti. Ya, pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan kuasa hukum Peggy Setiawan maupun Polda Jawa Barat. Apa yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan? Kita akan membahasnya bersama dengan Prof. Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila. Selamat sore, Prof. Agus. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof, ada perbedaan pendapat mengenai kualitas bukti yang dihadirkan pemohon dan termohon. Sebenarnya bukti yang berkualitas ini seperti apa, Prof? Baik, Mbak. Jadi kan prinsipnya dalam permohonan pra-peradilan itu kan masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun pihak termohon dalam hal ini adalah Polda Jabar, itu juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing kan. Nah, bukti-bukti yang dihadirkan itu tentu bisa berasal dari keterangan para saksi, bisa berasal dari bukti surat, dan juga keterangan ahli. Nanti hakim akan menilai semuanya itu, apakah kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan, keterangan saksi, keterangan ahli maupun surat itu, kemudian nanti hakim akan menilai mana yang memang mampu untuk meyakinkan hakim ya untuk mengambil satu putusan berkaitan dengan hal itu sesuai dengan pasal 183 KUHP, ya itu hakim mengambil keputusan secara independen berdasarkan keyakinan, di mana keyakinan itu kan didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang kemarin juga disampaikan dalam perdebatan di pemeriksaan ahli begitu. Lalu soal keterangan saksi, Prof, ada juga tanggapan dari pihak pemohon yang mengatakan saksi ahli yang dihadirkan tidak objektif. Sebenarnya bagaimana kemudian nantinya hakim menilai apakah keterangan saksi ini sudah cukup objektif menurut keahliannya atau seperti apa dari hakim melihatnya? Ya, pertama saya ingatkan ya, ini ada bedanya antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Nah, di masing-masing itu merupakan satu alat bukti, 184 dan 1 KUHP. Nanti pasti hakim akan menilai apakah di antara keterangan para saksi, kemudian alat bukti surat, dan juga keterangan ahli yang dihadirkan itu, ya tentu ini meyakinkan bagi hakim mana di antara keterangan-keterangan yang disampaikan itu memang mempunyai suatu nilai, meskipun hakim juga bisa saja tidak sesuai dengan apa namanya yang disampaikan oleh para ahli, baik itu ahli pemohon maupun ahli yang dihadirkan oleh termohon. Saya kira keahlian itu kan ketika kita menyampaikan kompetensinya itu kan sesuai dengan pertama sesuai dengan teori ya, asas-asas hukum pidana, dan kemudian yang kedua kan sesuai dengan norma yang ada dalam hukum acara pidana, sebatas itu. Jadi ahli tidak boleh menyampaikan soal fakta gitu. Nah ini kan selalu diklaim oleh salah satu pihak ya bahwa ahli ini nggak independen dalam menyampaikan. Tidak, justru karena ahli independen, ahli tidak mempunyai kewenangan untuk menilai suatu fakta. Yang mempunyai kewenangan untuk menilai suatu fakta ya tentu adalah majelis hakim. Hakim tunggal dalam pra-peradilan ini, yaitu mendasarkan pada satu keterangan saksi tadi, yang kedua alat bukti surat, dan kemudian yang ketiga adalah keterangan ahli. Begitu, Mbak. Baik, artinya harus bisa dibedakan mana yang merupakan opini, mana yang merupakan keterangan sebagai saksi ahli, begitu, Prof?
Oh ya, ya jelas dong. Kan kalau opini, asumsi kan bisa saja. Semua pihak bisa beropini. Tapi kalau saya, kalau memberikan satu keterangan ahli kan pasti mendasarkan pada aturan hukum yang ada seperti apa. Kemudian asas-asas hukum pidana seperti apa. Teori-teori hukum pidana seperti apa. Itu yang kemudian disampaikan. Justru kalau ahli itu menilai fakta, maka ini justru tidak independen begitu. Sehingga keterangan yang disampaikan oleh ahli tidak boleh kemudian digiring oleh salah satu pihak ya bahwa hal itu menjustifikasi apa yang disampaikan oleh dalil-dalil salah satu pihak hanya sesuai dengan tadi norma aturan yang ada seperti apa, kemudian asas-asas hukum acara pidananya seperti apa, dan kemudian teori-teori pidana seperti apa, itu yang disampaikan oleh ahli begitu. Baik, Prof, ini kita berandai-andai jika pekan depan hakim memutuskan status tersangka Peggy gugur begitu ya, gugatannya dipenuhi, apakah akan berpengaruh terhadap terpidana lain? Oh ya tidak, kalau terpidana lain kan sudah ada putusan di pengadilan yang inkrah, itu tidak boleh bisa diganggu gugat kecuali putusan itu kemudian dibatalkan ya, dianulir dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kan ini sudah inkrah putusannya dan sudah menjalani hukuman. Bahkan pihak-pihak yang bersangkutan itu 7 orang itu mengajukan gerasi dan kemudian ditolak oleh presiden, sehingga mereka harus menjalani hukuman dan ini tidak terpengaruh atau tidak dapat dikaitkan dengan soal putusan nanti pra peradilan yang akan dijatuhkan terhadap pemohon, dalam hal ini adalah Peggy begitu. Ini hal yang berbeda begitu. Sehingga apapun hasil putusannya, apakah diterima atau ditolak, ya tentu ini adalah sepenuhnya menjadi kewenangan dari hakim tunggal pra peradilan yang menyidangkan dalam perkara tersebut. Kan konsekuensinya kan pilihannya kan hanya ada 2. 1 diterima, 2 yang kedua adalah ditolak. Kalau diterima berarti dalil-dalil pemohon kan dapat meyakinkan hakim kan. Tapi sebaliknya kalau ternyata hakim berpendapat loh tidak bisa diterima dalil-dalil pemohonnya karena berdasarkan keyakinan hakim ya, yang hakim Prapit ini pemohon tidak mampu untuk meyakinkan sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan gitu. Alat bukti yang dihadirkan yang tadi saya sampaikan ada 3 tadi. Sehingga konsekuensinya kalau tidak diterima bagaimana? Ya kalau tidak diterima berarti proses hukum berjalan sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya ya untuk tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Kalau diterima maka penetapan tersangka ya dalam kasus yang kemarin harus dihentikan. Ya kecuali kalau ternyata penyidik menemukan satu alat bukti baru yang tidak sama dengan alat bukti yang kemudian berkaitan dengan alat bukti pada saat penetapan tersangka yang pertama tersebut, maka kemudian ya penyidik mesti harus mencari kalau mau tetap proses ini bisa diteruskan. Ya kalau itu konsekuensi hukumnya kan begitu, hanya ada 2 saja. Kalau diterima maka penyidik harus hentikan penetapan tersangkanya terkait dengan penetapan tersangka yang pertama tadi. Ya kecuali kalau misalkan di kemudian hari ternyata penyidik dapat menemukan alat bukti yang berbeda ya, alat bukti baru, maka ini bisa dilanjutkan proses berikutnya. Kalau ditolak bagaimana? Kalau tidak diterima bagaimana? Ya kalau tidak diterima ya proses hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya ya, di tingkat setelah penyidikan tentu kan adalah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, kemudian nanti ketika P21 ya dilimpahkan ke pengadilan untuk proses pokok perkaranya begitu. Saya kira prosesnya seperti itu di dalam hukum acara pidananya gitu. Dan ada uang ganti rugi juga yang bisa didapatkan jika menang dalam pra peradilan, Prof? Oh, kan di dalam kaitannya dengan pra peradilan yang dimohonkan itu kan apakah secara spesifik menuntut tentang ganti rugi dan rehabilitasi juga tidak gitu. Kalau itu tidak, maka kemudian harus dimohonkan kembali khusus untuk yang ganti rugi dan rehabilitasi. Kecuali kalau permohonannya itu memasukkan juga mengenai ganti rugi dan rehabilitasi dan dikabulkan, maka itu juga sekaligus
bisa dicantumkan di dalam dicantumkan dalam amar putusan hakim pra peradilan itu. Ya kecuali kalau nggak ada, tapi ternyata permohonannya diterima, maka harus mengajukan permohonan kembali khusus untuk yang ganti rugi dan rehabilitasi itu. Baik. Gitu. Kita nantikan bersama putusan hakim pada Senin pekan depan. Terima kasih Prof. Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak.